Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan bertugas ya. Senang sekali di pagi hari ini kembali Nina hadir di ruang dengar Jajamers. Dan kali ini di program Seller News edisi awal pekan di hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Dan Jajamers hari ini kita akan membedah salah satu aset kesehatan terbaik kebanggaan kita semua, yakni Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo sebagai pusat rujukan fasilitas kesehatan terbaik di wilayah Barat Indonesia. Dan saat ini bersama kita sudah hadir di studio Radio Jalsef Ajemahe, sosok prajurit darat laut yang bertugas tidak hanya di bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi beliau juga menjadi agen marketing rumah sakit. Dan mari kita sapa, ada Mayor Laut Kesehatan garis miring wanita Dr. Putu Oktavianti Mars SPFM. Beliau ini adalah dokter spesialis forensik serta mediko-legal yang juga bertugas di bagian medical check-up serta tim marketing Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Nina. Iya, gimana dok kabarnya di pagi hari ini? Baik Mbak Nina. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok sebelumnya sudah berkenan hadir nih di studio radio JJM tentunya. Baik. Mungkin boleh saya nyapa para JJMers semua? Boleh sekali dok. Boleh. Ya. JJMers, Jales Pepa Jaya Mahe. Selamat pagi. Terima kasih sudah mengajak kita dari Rumah Sakit Dr. Minto Harjo untuk bisa menyapa para JJMers sekalian yang ada di Sabang sampai Merauke yang dengar ya. Iya betul banget dok. Iya. Jadi kita nanti sama-sama kita kenalan lebih dalam lagi dan mungkin bisa dapat harapannya bisa dapat informasi-informasi yang lebih update terkait RSAL Dr. Minto Harjo. Iya, itu yang ditunggu JJMers sepertinya ya dok ya. Dan dok, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, sepertinya dokter sudah menyiapkan pantun ini untuk JJMers bener semua. Banget nih Mbak Nina. Nanti dibantu sama cakepnya ya Mbak Nina. Pasti dok, silakan dok. Oke, buat para JJMers semua, satu pantun buat kita semua. Pergi ke dermaga melihat kapal. Cakep. Aduh, kapalnya sandar di Tanjung Priuk. Cakep. Rumah Sakit Minto Harjo adalah rumah sakit yang handal. Iya. Fasilitasnya oke, layanannya juga prima. Wah, luar biasa sekali dokter. Iya dan dok, gimana nih? Langsung kita masuk ke pertanyaan saja ya dok ya. Boleh Mbak Nina, sudah silakan. Menunggu nih. Iya. Dan dok, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo ini kan memang sudah menjadi rumah sakit Angkatan Laut yang legendaris ya, bisa dibilang seperti itu ya dok ya. Betul. Dan dok, bisa diceritakan sedikit sejarah dan juga apa yang menjadi tugas pokoknya saat ini dok? Baik, jadi untuk para JJMers semua memang benar tadi disampaikan oleh Mbak Nina kalau Rumah Sakit Dr. Minto Harjo ini memang sudah berdiri cukup lama Mbak Nina. Jadi kalau untuk berdirinya sendiri sih secara tercatatnya itu terdokumentasi di tanggal 1 Agustus tahun 1957. Nah tujuannya adalah memang sebagai fasilitas kesehatan untuk mendukung pada saat pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi memang pada saat itu pendiri-pendiri kita sengaja membuat rumah sakit atau fasilitas kesehatan tepat di pusat kota Jakarta, Mbak. Betul. Nah, seiring dengan perjalanannya, kemudian berubah nama sebenarnya. Awalnya tadinya bukan Rumah Sakit Dr. Minto Harjo, Mbak. Awalnya itu adalah Rumah Sakit Angkatan Laut Jakarta. Terus kemudian seiring dengan adanya perubahan skep, itu dari skep Kasal nomor 5041.2 bulan 2 tahun 1974, tepatnya di tanggal 20 Februari tahun 1974, Rumah Sakit Angkatan Laut Jakarta berubah nama jadi Rumah Sakit Dr. Minto Harjo. Jadi di sini memang kita punya kekhususan Mbak saat itu. Jadi selain kita bisa mainin fasilitas umum, kita juga ada kekhususan terutama di bidang matra laut. Makanya kita terkenal dengan dari dulu sampai sekarang kita terkenal dengan fasilitas chamber. Tugas pokoknya memang selain melayani prajurit TNI Angkatan Laut khususnya, juga kita melakukan pelayanan kepada masyarakat umum Mbak. Jadi tidak hanya pelayanan kesehatan dan juga kita melakukan dukes juga Mbak, dukungan kesehatan. Betul Mbak Nina. Ya.
Baik Dok, dan memang visi dan misinya ini sudah sangat kuat ya Dok ya, terutama tentang menjadi rujukan prajurit di wilayah barat. Seperti Betul. apa itu Dok? Jadi, memang tadi karena tadi secara sejarahnya kan Mhm, berdirinya kan memang ditempatkan di pusat kota Jakarta iya, saat itu. mhm, Jadi kita akan meng-cover wilayah mulai dari Sabang sampai mhm, dengan, garis hayalnya perbatasan Indonesia bagian barat. Jadi dari, mhm, Sumatera, Kalimantan, terus kemudian dan juga Pulau Jawa iya, tentunya. Jadi semua prajurit yang memang bertugas di mhm, wilayah barat itu bisa melakukan rujukan. Tetapi bukan berarti yang timur juga nggak bisa datang ke tempat kita, mhm Mbak. mhm, Jadi bisa betul. juga. Nah, Nah, saat ini kita juga beradaptasi dengan kebijakan dari pemerintah. ya, Kita juga tidak hanya melayani prajurit dan juga mhm, keluarganya, mmm, tetapi juga melayani pasien masyarakat umum. Dan tadi yang saya bilang, Mbak, selain ya, layanan kesehatan, kita juga saat ini dipercaya heeh. untuk menjadi, rumah sakit dukungan kegiatan kepresidenan, Mbak. Wah, Jadi banyak sekali mhm, dukungan-dukungan kesehatan yang kita berikan, tidak hanya terkait kegiatan mhm. yang ada di Angkatan Laut, tetapi juga, yang ada di kenegaraan, Wah, Mbak. luar biasa ya Dok Betul, ya, Mbak. suatu kepercayaan yang diberikan kepada Rumah Sakit Angkatan Laut tentunya ya Dok Betul, ya. Mbak. Jadi kita memang berusaha untuk Mhm, bisa beradaptasi dengan kebutuhan baik dari di internal TNI kita juga mhm, sendiri maupun ke pemerintahannya. Makanya betul. kita sudah akreditasi paripurna, Mbak. Wah, Jadi sejak tahun 2015 kita mhm. sudah terakreditasi paripurna, sebagai rumah sakit tipe B. Wah, luar biasa, ikut bangga ya Dok ya Iya, betul. sebagai anggota Angkatan Terima Laut kasih, juga. Mbak. Ya dan, selanjutnya nih Dok, yang menarik nih, apa saja sih Dok fasilitas serta layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum ya di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo sendiri Dok? Baik, Mbak, jadi kalau secara fasilitas tentunya Mhm, kita mulai dulu dari SDM-nya ya, Mbak, ya. ya, Jadi dari, dokter-dokter yang ada di kita tuh mhm, punya 24 spesialis, mmm, Mbak. mhm, Bukan maksudnya jumlah dokternya cuma 24 ya, mhm, Mbak, ya, tapi 24 bidang spesialistik. betul, Mulai dari vak besar yaitu kayak mhm, interna, penyakit dalam, bedah, mhm, bahkan sampai layanan-layanan yang, sifatnya penunjang itu kita punya juga. Yang mmm, saat ini yang terbaru kita juga punya, layanan kedokteran forensik, Mbak. forensik, Betul. Terus mhm, kemudian kita juga punya namanya kedokteran kelautan, Mbak. mmm, Nah, kedokteran oh, kelautan iya ada betul, ini juga ya yang Dok ya? membedakan Mhm, betul, karena saat ini rumah sakit kita itu termasuk rumah sakit yang mampu mhm, melaksanakan pelayanan hiperbarik mhm, dengan kapasitas yang cukup luas, Mbak, mhm dibandingkan mhm, rumah sakit lain. mhm, Dan rujukan betul, kita nggak cuma, eee, penyelamnya di, TNI AL aja, Angkatan Laut, Mbak, oh, betul. Jadi penyelam-penyelam internasional mmm, pun melakukan pemeriksaan di rumah mhm, sakit kita. wah, Terus kemudian dari segi fasilitas, Mbak, mhm, kita punya dokter tidak hanya spesialistik tapi mhm, juga subspesialistik, Mbak. Jadi mhm, artinya yang lebih expertnya lagi, oh, betul. Kita juga ada fasilitas, seperti kayak cath lab yang terbaru, Mbak. mhm, Terus kemudian kita juga punya, eee, terakui gitu mhm untuk mhm, layanan, medical check up untuk kesehatan kerja, seperti itu, Mbak. Dan masih banyak mhm, lain. luar biasa. Betul. Ya Dok, dan pertanyaan selanjutnya nih Dok, memang tadi kalau kita, lihat ya Dok ya, sangat canggih ya Dok ya, sudah sangat canggih sekali ya. Dan untuk pemeriksaan rutinnya bagaimana nih Dok? Baik, Mbak, tadi yang tadi saya sampaikan, Mhm, Mbak, jadi mulai di Oktober tahun lalu, mhm, kita sudah, tersertifikasi oleh iya, Kemenaker untuk bisa menyelenggarakan medical check up khusus untuk ketenaga kerjaan. Jadi kita, hasil pemeriksaan kita ini sudah mhm, tersertifikasi, jadi kalau, perusahaan-perusahaan yang mau rekrutmen anggotanya mhm, ataupun yang mau me-maintenance kesehatan, para karyawannya bisa mempercayakan medical check up-nya di rumah sakit kita. oh, Begitu, Mbak. betul betul. Ya dan, Dok, katanya ada satu layanan yang menjadi maskot nih, Dok. Betul, Mhm, maskot dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo sendiri, yaitu hiperbarik ya, Dok, ya. betul, Mbak. Bisa dijelaskan mungkin, Dok? Baik, tadi seperti yang saya sampaikan Mhm, memang kekhususan kita, bedanya kita itu sudah secara undang-undang juga mhm, dinyatakan bahwa kita adalah rumah sakit kematraan laut. Jadi di mhm, mana kita memang mengembangkan keilmuan dan juga pelayanan di bidang kematra lautan, salah satunya adalah dengan fasilitas layanan hiperbarik. mhm, Jadi kalau dulu mungkin orang berpikir kalau ada gangguan penyelaman baru mhm, kita
masuk ke ruang chamber ya Mbak ya, Heeh. ternyata ada banyak sekali manfaat Oh. yang bisa kita terima ketika Mhm. kita melakukan pelayanan hiperbarik. Salah satunya adalah terutama untuk pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah Mmm. yang cukup lama, yang cukup maksudnya yang punya masalah dengan gangguan darah. Mhm. Jadi misalnya luka yang susah sembuh, atau Mmm. pasien-pasien dengan luka operasi yang lama membaik, Mhm. seperti itu. Dan juga beberapa kondisi di bidang THT Mbak, Mhm. nah itu juga bisa dilakukan terapi dengan menggunakan fasilitas hiperbarik tadi. Dan mungkin selain ada Mhm. kita punya hiperbarik tadi yang saya sampaikan tadi Mbak, yang paling baru kita juga Mhm. punya cath lab Mbak. Oh, cath lab ya, betul. Betul. Jadi untuk cath lab ini sendiri tidak hanya dipakai khususnya untuk pasien-pasien jantung. Mhm. Jadi yang memang kalau Mbak boleh pernah dengar itu kalau misalnya ada pasien-pasien dengan gangguan jantung, Mhm. serangan jantung, Mhm. itu biasanya cukup antri cukup lama di rumah Mhm. sakit lain. Di rumah sakit kita bisa fasilitasi juga Mbak, karena kita punya Mmm. ahli, tidak hanya ahli aritmia tapi Mhm. juga ahli jantung intervensi. Dan cath lab ini sendiri juga bisa dipakai untuk tindakan-tindakan intervensi di bidang saraf Mbak, gitu. Jadi Mmm. memang saat ini kita sudah berusaha ya Mbak ya untuk mengembangkan layanan kita lebih baik dan semakin baiknya, terutama untuk prajurit dan juga keluarganya dan Wah. tentunya masyarakat Wah, secara umum. luar biasa. Memang kalau cath lab ini kita baru dengar ya, Dok. Kami Betul, sendiri baru dengar ini, Dok. Mhm. betul, betul. Kalau hiperbarik sudah Cukup ini lama ya, ya Mbak ya. cukup lama Iya. ya, sudah familiar. Kalau cath lab ini memang baru nih Betul. sepertinya, Dok. Jadi jangan ragu kalau misalnya kita ada sanak saudara ataupun Mhm. rekan kita Mhm. di angkatan laut ataupun khususnya angkatan laut, boleh nih Mbak kita bantu untuk kita kasih rekomendasi Mhm. merujuk ke RSAL Dr. Minto Harjo. Mhm. Karena udah pasti dokternya kompetensinya Heeh. handal dan fasilitasnya juga kita saat ini sudah sertifikasi. Betul. Jangan takut lah ya ke Ya betul, jangan ragu, Dokter Minto jangan Harjo, jangan ragu. ragu. Ya Betul, dan dokter, banyak masyarakat yang mengira nih ya kalau rumah sakit militer itu kan tertutup ya, Dok, ya. betul. Bagaimana nih dengan pengguna BPJS sendiri, Dok? Ah, bagus banget nih pertanyaannya Mbak, Mhm. terima kasih. Jadi, kita nih kan rumah sakit pemerintah Mbak, Mhm. otomatis semua layanan kita tentunya akan mendukung bagaimana program pemerintah itu sendiri Mhm. berjalan. Nah, hampir sebagian besar pasien kita tuh Mhm. 65%-nya memang adalah BPJS. Jadi, tidak hanya militer, kita juga melayani pasien umum. Apalagi sejak rumah sakit sudah BLU Mbak, jadi Mhm. eee, pasien-pasien umum justru malah dari masyarakat sipil di sekitaran wilayah Rumah Sakit RS Datul Minto Harjo justru juga banyak yang sudah mulai mempercayakan kesehatannya untuk datang berobat ke rumah sakit kita Mbak. Jadi nggak usah ragu untuk datang ke kita. Iya, baik. Dan dokter, kita akan membuka pertanyaan untuk JJMers ya, Dok, ya. Boleh Heeh. Mbak. Ya, karena sudah ada, beberapa nih, Dok, yang WhatsApp ke kita, yang akan bertanya nih. Kak Nina dan Silakan juga silakan. Dokter Putu, saya Imam di Ceger mau tanya, Dok, Boleh. kalau mau berobat di sini, maksudnya mungkin di RSAL Minto Harjo ya, Dok, ya, saya harus daftar online dulu atau bisa langsung datang saja? Baik. Mhm. Baik, terima kasih Pak Imam dari Pak Imam di Ceger, Dok. Ceger Ya. gitu ya. Kembali lagi memang saat ini kan kita selain ada sistem rujukan zonasi ya, saya nggak tahu Mhm. nih kalau Pak Imam ini militer atau sipil? Sipil, Dok. Oh sipil. Ya. Nah memang kalau untuk beberapa kondisi penyakit terutama masyarakat yang non militer, Mhm. memang kita harus tetap mengikuti regulasi dari BPJS itu adalah Mmm. kita sistem rujukan dulu bertahap. Mhm. Karena rumah sakit kita ada rumah sakit tipe B dan regionalnya Ceger dengan Ben Ben Hill itu di Hill. Jakarta Pusat memang beda zonasi Oh, iya namanya. iya, Jadi betul. kalau memang ada kondisi yang memang harus merujuk ke rumah sakit, biasanya Mhm. nanti akan difasilitasi dulu untuk regionalnya di sekitaran Ceger Mmm. dulu. Nah, tapi kalau memang ternyata layanan spesialistik yang dibutuhkan hanya ada di Minto Harjo, Mhm. katakanlah misalnya untuk dirujuk ke fasilitas yang tadi saya sampaikan kayak hiperbarik Mhm. ataupun ini nanti kita bisa kerjasama dengan bisa disampaikan dengan BPJS yang ada di rumah sakit di Mhm. daerah sekitaran wilayah Ceger tadi sebelum merujuk ke RSAL. Harapannya sih memang kita dari BPJS itu mau ada namanya rumah sakit berbasis kompetensi.
Jadi rujukan itu tidak lagi berdasarkan zonasi ataupun Oh, regio oh. gitu. Tapi saat ini memang belum bisa diaplikasikan gitu. Tapi kedepannya kita harapkan mudah-mudahan semakin banyak lagi masyarakat umum yang bisa kita jangkau layanannya tidak terbatas dari Mhm. rujukan regional tadi Mbak gitu. Semoga alhamdulillah ya, Dok, ya. Iya, Dan satu lagi nih, Dok, dari Pak Teguh ya. Selamat pagi, saya Teguh, usia saya sudah 70 tahun. Saya wow. mau tanya, Dok, bagaimana dengan pelayanan bagi lansia seperti saya? Apakah ada tempat atau layanan tersendiri khusus untuk lansia, terutama di klinik ya? Dan bagaimana dengan proses pemberian obat bagi lansia, Dok? Terima kasih. Baik Pak Teguh, terima kasih nih Mhm, Pak Teguh. Jadi menginformasikan Pak mhm, Teguh, jadi untuk saat ini memang kita, tidak ada Polri geriatri khusus ya Bapak ya, mmm. tetapi kita sudah berusaha untuk, apa namanya, eee, mengembangkan layanan yang ramah untuk lansia, seperti Mhm, itu. Nah, mengenai obat-obatan, untuk para lansia ini sebenarnya ada kemudahan khusus, namanya program rujuk balik dan sistem ITER tadi. Rumah sakit kita sudah mengadaptasikan mhm, layanan tersebut, jadi program rujuk balik ini kalau misalnya pasien yang lansia, yang dengan riwayat penyakit kronis tadi, terus mhm, kemudian dinyatakan stabil oleh dokter spesialisnya, kita bisa bantu supaya lansia ini tidak perlu jauh-jauh datang ke rumah sakit di pusat mhm. kota gitu, bisa nanti dia tinggal datang berobat ke dokter yang ada di sekitaran wilayah tempat Oh, tinggalnya. Itu namanya program rujuk balik. heeh, Syaratnya adalah stabil. mhm, Dan yang kedua adalah yang stabil tadi itu adalah kita bisa namanya ITER obat. ITER obat itu apa? ITER obat itu pada pasien yang stabil tadi, kalau misalnya dia tetap, kalau tadi kan udah stabil bisa mhm, dirawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, tapi kalau misalnya dia stabil, tetapi butuh pemantauan tetap di rumah sakit, obatnya bisa kita fasilitasi untuk 3 bulan. Jadi lansia yang kesulitan datang ke rumah sakit nanti setiap bulannya bisa tetap mengambil obat dan diwakilkan oleh keluarganya. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya fasilitas ini kita jadi lebih mudah nih mhm, untuk para betul, lansia betul, ngambil obat, mhm, berobat seperti itu. Tapi mhm, dengan syarat tadi saya bilang Mbak ya, iya, kondisinya stabil, tekan darahnya stabil, gula darahnya mhm, stabil, mhm, keluhan jantungnya tidak ada yang berbahaya, berbahaya, seperti itu. mhm, Itu oke. syaratnya. Baik, Mudah-mudahan Dok. bisa menjawab ya Pak Teguh. Iya, terima kasih ya, Dok. Terima kasih juga nih untuk Pak Imam dan juga Pak Teguh yang sudah beratensi ya di bincang-bincang kita pagi ini. Dan Dok, kita akan jeda sejenak ya. Dan Boleh. untuk JJMers, bagi JJMers yang mungkin tidak bisa mendengarkan siaran langsung kita di radio JJM, JJMers bisa mendengarkan siaran kita di YouTube kami ya, di JJM Radio dan juga tentunya jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.